Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembahasan kita pada ilmu akidah ini, yaitu menggunakan kitab Qawaidul Musla kelas 12 ya. Adapun kita telah sampai pada Al-Faslus Salis Qawaid fi Adillatil Asma'i was Sifat. Kita telah membahas beberapa kaidah di sini. Ya, kita telah sampai pada halaman 41, lihat semua. Ya, ini adalah dalil. Kita telah masuk kepada bab ke-2 di dalam kaidah ya, kaidah fi adillati asma'i was sifat. Ya, di sini al-wajib fi nususil Quran, apa yang wajib pada nusus Al-Quran dan Sunnah. Ya, yang wajib pada nusus Al-Quran dan Sunnah adalah ijra'uha, ya, membiarkannya sesuai zahir saja. Membiarkannya sesuai zahirnya saja, ya. Apa yang ditulis di dalil, ya zahirnya itulah dia. Zahir itu maksudnya tekstualnya saja. Yang paling cepat dipahami itulah dia adalah zahir, yaitu adalah dia makna zahir, ya. Itu adalah tekstual kata tersebut. Duna tahrif, tanpa mentahrif atau mengkontekstualisasikan atau mengubah maknanya. La siyama nususus sifat, ya. La siyama nususus sifat. Lihat di sini, walaupun itu adalah nusus sifat, atau terlebih lagi dengan nusus sifat atau dalil-dalil tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak boleh ditahrif dan harus membiarkannya sesuai zahirnya saja, sesuai tekstualnya saja. Haitsu la majala lira'yi fiha, karena tidak ada tempat ruang untuk ra'yun, untuk pendapat-pendapat logika saja di dalamnya. Ya, dalilnya apa? Kalau kita harus membiarkannya sesuai zahirnya saja, dalilnya adalah dari sam'u wal aqlu, ya. Ada dari dalil atau dari wahyu, ada dari akal, ya. Adapun dari wahyu, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Lihat di sini disebutkan mubin. Ya, berarti itu sudah jelas tanpa harus mentahrif lagi. Wa qul inna anzalnahu qur'anan, ya, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum
ta'qilun, ya. Wa qawlu inna ja'alna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa hadza yadullu ala wujub, ya, maqtadi bi lisanul Arab. Ya, berarti apa yang terkandung di dalam bahasa Arab maka itu wajib kita mengartikannya sesuai zahirnya tanpa mentahrif ke sana ke sini dan seterusnya. Dan Allah telah mencela orang-orang Yahudi yang mentahrif-tahrif firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu." Nah, lihat di sini mereka mentahrif. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima am mawadihi," yaitu mereka mentahrif kalimat. Adapun dari sisi akal, maka ya Allah yang mutakallim, yaitu Allah SWT yang memberikan wahyu Al-Quran baik itu hadis, ya, maka ini lebih mengetahui dengan apa yang dimaksud, dan yang dimaksud pasti yang paling dekat dengan zahirnya, ya. Maka tidaklah pantas bagi kita untuk mentakwil-takwil atau mengatakan maksudnya bukan ini akan tapi itu, mengubah-ubah makna itu secara logikanya. Maka tidak boleh mengubah-ubah makna, jadi harus dibiarkan sesuai zahirnya atau sesuai tekstualnya. Itu kaidah yang kedua. Adapun kaidah yang ketiga, zahirun nusus sifat ma'lumah bi'tibar ma'lumatun lana bi'tibar wa majhulatun lana bi'tibar akhar. Ya, lihat di sini zahir nusus. Contohnya ketika disebutkan Allahus Samiul Alim, ya, wa huwas Samiul Alim. Lihat di sini as-sami adalah maksudnya mendengar. Jadi itu zahir nususnya berarti Allah mempunyai sifat pendengaran. Itu zahirnya. Ya, itu ma'lumatun lana bi'tibar. Maksudnya dari satu sisi kita mengetahui maknanya. Maknanya itu kita sudah mengetahui bahwasanya makna dari lafaz as-sami itu adalah Allah mempunyai sifat pendengaran. Itu maknanya, titik, ya. Wa majhulatun lana bi'tibar akhar. Dan satu sisi kita tidak tahu maknanya. Maksudnya deskripsi dari bagaimana pendengaran Allah, apakah pendengaran Allah jauh atau hanya dekat atau sama kayak manusia, itu kita tidak tahu, ya. Yang pasti tidak sama dengan manusia, akan tapi kaifiatnya kita tidak tahu, ya. Karena itu adalah hal gaib. Nah, itu dia maksudnya. Ma'lumatun bi'tibar lana wa majhulatun lana bi'tibar akhar. Itu dia maksud dari kaidah salisah ini, ya. Ya, kita mengemani maknanya akan tapi tidak tahu tentang kaifiatnya atau deskripsinya, ya. Berbeda makna dengan deskripsi, ya. Makna itu makna, adapun kaifiah itu deskripsi. Lihat di sini fa bi'tibaril makna, maka dengan maknanya kita mengetahui bahwasanya Allah mempunyai sifat sami, ya, mendengar. Kalau disebutkan sami berarti bukan kalam, bukan basar, ya, akan tapi sam'u, udah, ya. Bukan yad, bukan seterusnya, akan tapi sam'u, pendengaran. Itu maka kita tahu maknanya. Akan tapi bagaimana kaifiahnya? Wa bi'tibaril kaifiyah allati hiya 'alaiha majhulatun, ya. Nah, bagaimana kaifiah sifat samu Allah itu? Maka kita tidak mengetahui. Yang penting samu Allah itu atau pendengaran Allah itu layak atau sesuai dengan kebesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia maksud dari kaidah salisah. Jadi enggak boleh kita kalau disebutkan Allah mempunyai tangan, yaitu tangan, ya, maknanya kita udah tahu, yaitu apa? Allah mempunyai tangan, ya. Kita harus mengimaninya karena itu adalah dalil. Kalau disebutkan Allah mempunyai tangan berarti yang dimaksud itu adalah tangan, bukan wajah, bukan kaki, bukan pendengaran, bukan hanya tangan. Kita harus mengimani. Akan tapi bagaimana kaifiah atau deskripsi tangan Allah, atau apakah besar atau apa gimana? Nah, maka itu kita tidak tahu. Kenapa? Karena Allah tidak menjelaskan, dan itu adalah hal gaib yang akal kita tidak sampai ke situ. Jadi kita wajib sami'na wa ata'na, sami'na wa amanna, ya. Ya, jadi kita harus mendengar dan mengimaninya saja. Jadi satu sisi kita mengetahui, adapun sisi lain yaitu kaifiatnya kita tidak mengetahui, ya. Gitu dia maksud dari kaidah salisah tersebut. Qadala ala dzalik as-sam'u wal aqal, ya, dan telah didalilkan oleh wahyu dan akal. Adapun sam'u yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru
ulul albab, ya. Kitab yang Allah turunkan mubarak liyadabbaru ayatihi, agar mereka bertadabbur, ya, dan bertazakkur. Nah, lihat di sini yadabbaru maksudnya yatadabbaru, ya. Itu maksudnya agar berfikir, ya, tentang makna dan tidak berfikir tentang kaifiat, karena kaifiat adalah hal gaib. Ya, kemudian Allah SWT juga berfirman, inna ja'alna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, sama, ya. Kemudian Allah SWT berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, ya. Di sini mereka berfikir, tidak mengganti-ganti makna. Lihat di sini, wat tadabbur la yakunu illa fima yumkinul usul ila fahmi liyatadzakkarul insan fima fahamahu minhu. Jadi di sini tadabbur tidaklah terjadi kecuali sesuatu yang akal dapat memikirkannya, dan akal ketika dapat memikirkan tentang lafaz-lafaz sifat itu hanya dapat memikirkan kepada maknanya saja. Kalau disebutkan wajah, akal itu dapat mencakup kepada maknanya saja. Berarti Allah mempunyai wajah, udah sampai situ aja, ya. Adapun kaifiatnya itu tidak tahu, karena itu ada hal gaib, kita tidak dapat membayangkan, logika kita tidak sampai ke situ, ya. Logika kita ibaratnya adalah timbangan yang hanya 5 kilo, timbangan sayur, kemudian untuk menimbang gajah yang berpuluh-puluh ton. Nah, maka jelas timbangan itu akan pecah, hancur. Begitulah juga umpamanya logika kita yang ketika ingin memikirkan bagaimana sifat kaifiat deskripsi dari sifat-sifat Allah, maka itu tidak mungkin bisa. Maka kita wajib mengimani hal yang diketahui logika saja, yaitu apa? Allah mempunyai wajah. Nah, itulah dia maksud dari dalil-dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah. Akan tapi deskripsi sifat, ya, kaifiatnya, maka Allah tidak memberatkan kita pada itu. Kita hanya cukup mengimani bahwasanya Allah mempunyai sifat itu, dan Allah deskripsinya adalah sesuai dengan zat dan kesempurnaan Allah SWT, ya, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala saja. Paham, ya? Itu dia maksudnya tadabbur. Qaulul Quran Arabian, ya. Adapun Quran diturunkan dengan bahasa Arab untuk dipahami, ya, oleh orang-orang Arab, yang mana itu bahasa yang paling mudah menurut mereka, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran mendalilkan dengan makna yang sangat diketahui oleh orang-orang Arab pada zaman itu, dan kita juga yang bisa belajar bahasa Arab, dan kita juga jelas dan gampang untuk mengetahui makna tersebut atau zahir dari makna tersebut. Wa illa lamma kana farqun baina an yakuna bil lughatil arab aw ghairiha. Kenapa di sini disebut bahasa Arab? Karena kalau enggak bahasa Arab, karena kalau kita tidak paham maknanya, maka enggak ada bedanya antara bahasa Arab dan bahasa selainnya. Maka di sini diturunkan dengan bahasa Arab karena bahasa Arab lah yang dapat dipahami dengan mudah dan kita mengetahui maknanya. Tidak perlu mengganti-ganti makna lagi. Sesuai zahirnya itu kita baca sekilas, maka kita telah tahu maknanya. Itulah yang dimaksud zahirnya. Bayan Nabi sallallahu alaihi wasallam Quran linnas syamil li bayan lafzihi wa bayanul ma'nahu. Ya, di sini tabyin atau disebutkan bayan Nabi Muhammad terhadap ayat-ayat, kemudian terhadap sunnah, maka itu mencakup bayan lil makna dan bayan lil lafzi, ya, menjelaskan makna dan menjelaskan lafaz. Jadi Nabi Muhammad telah menjelaskan semuanya, ya. Ketika tidak jelaskan, maka kita wajib untuk mengimaninya saja, karena itu adalah hal gaib. Itu dia maksudnya. Adapun akal, dalil secara akal bahwasanya kita hanya dapat mengimani maklum, mengetahui makna tanpa mengetahui kaifiatnya saja adalah ya. Di sini fal'an minal muhal ayunazzilallahu ta'ala kitaban au yatakallama rasulahu
yatakallamu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bi kalamin yaksudu bihal kitab wa hadzal kalam an yakuna hidayatan lil khalqi wa yabqa fi a'zamil umur wa ashadduha daruratan majhul makna bimanzilatil huruf al-hijaiyah allati la yufham minha syai'un li'anna dzalika minas safah alladzi ta'abbahu hikmatullah taala. Waqad qala Allah taala, ya di sini ya, ketika Allah SWT menurunkan kitab Al-Quran dan berbicara kepada Rasulnya, ya, memberikan wahyu kepada Rasulnya, dan Rasulnya mengeluarkan hadis, ya, yang mana itu adalah petunjuk dan sesuatu yang sangat besar di dalam agama Islam, yaitu adalah wahyu, ya. Dan ketika wahyu itu jelas kita ketahui, kalau kita tidak mengetahuinya maka huruf-huruf itu tidak ada artinya, yang ditulis di dalam mushaf itu tidak ada artinya kalau kita nggak mengetahui, dan kalau kita mengubah sesuai maknanya maka semuanya itu tidak ada artinya, dan ini adalah kebodohan yang jelas yang menafikan hikmah Allah. Berarti sama saja mereka menafikan hikmah Allah SWT atau meniadakan hikmah Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Nah, lihat di sini Allah mensifati dirinya dengan hakim dan khabir. Jadi Allah mempunyai hikmah yang sangat besar di dalam penjelasan tentang Al-Quran dan Sunnah tersebut. Nah, maka di sini menyimpulkan bahwasanya jelaslah kita mengetahui apa yang berada di dalam, apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, dalam Al-Quran, dan apa yang diucapkan Rasulullah di dalam hadis itu telah jelas tanpa kita harus mentakwil, mengubah atau pura-pura nggak tahu dan seterusnya. Itu dia secara logikanya. Wahadhihi dilalah as-sam'i, ya, wahadhihi dilalatus sam'i wal aqli ala ilmina bi makna nusus sifat. Dan itu adalah dalil dari wahyu dan akal, bahwasanya kita mengetahui tentang nusus-nusus sifat, yaitu mengetahui apa? Mengetahui maknanya saja, adapun kaifiatnya kita tidak mengetahui. Wa ma dilalatuhuma ala jahlina laha bi'tibar kaifiyah faqad sabaqat fil qaidah sadisah min qaidah sifat, ya. Maka adapun dilalah bahwasanya akal kita, dalil-dalil menunjukkan bahwasanya akal kita tidak mengetahui tentang kaifiat, ya, bukan makna, tentang kaifiat deskripsi dari sifat-sifat Allah, maka ini telah dijelaskan di kaidah ke-6 dalam kaidah sifat, yaitu menunjukkan bahwasanya akal kita tidak mampu untuk mengetahui hal-hal gaib atau deskripsi sifat. Akan tapi makna sifat maka kita jelas mengetahuinya, ya. Wa bihadza ulima butlanu madhhabil muwaffidati alladzina yuwaffiduna ilmal ma'ani, ya, ilmal ma'ani nusus sifati wa yad'una anna hadha madhhabus salaf wassalaf bari'una min hadzal madhhab faqad tawatarat al-aqwal anhum bi isbatil ma'ani li hadhihi nusus ijmalan ahyanan tafsilan ahyanan tafwiduhum al-khaifiyah ila ilmi Allah azza wa jalla. Ya, di sini dan telah jelas kebatilan orang-orang mazhab muwaffidah ini yang tidak mengetahui makna dari sifat Allah SWT. Ketika disebutkan Allah mempunyai wajhullah, maka mereka mengatakan itu maknanya saya tidak tahu, ya. Mereka tidak mau menetapkan makna sifat-sifat dari dalil-dalil, ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya. Mereka yufawidu, ya, maksudnya yufawidu ini mentafwid. Tafwid ini mengatakan tidak tahu terhadap ayat Al-Quran. Maksudnya ketika disebutkan Allah sami wa huwa samiul alim, apa makna samu? Apa makna sami? Mereka mengatakan wallahu a'lam. Itu dia ahlul muwaffidah, dan ini sangat
dibenci ya, dan sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pura-pura tidak tahu karena mereka memang tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana mereka mengatakan tidak tahu terhadap banyaknya makna-makna dari nas-nas sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'una anna hadza mazhab, dan mereka mengaku bahwasanya mazhab salaf, dan mazhab salaf telah berlepas diri dari mereka ya. Dan sangat banyak riwayat-riwayat yang mengatakan tentang bahwasanya mazhab salaf adalah menetapkan makna dan tidak mengetahui kaifiyah ya. Mazhab salaf adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah menetapkan makna akan tapi tidak mengetahui kaifiyat ya, tidak mengetahui deskripsi. Akan tapi ahlu tafwid ini mereka tidak mengetahui makna dan kaifiyat. Mereka pura-pura tidak mengetahui makna. Nah, ini adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sifat-sifat Allah mereka tidak mengetahui, sama saja seperti mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an tidak ada maknanya atau sia-sia. Wal iyadzubillah. Inilah adalah kekejian yang mereka imani atau mereka yakini di zaman dulu dan zaman sekarang juga masih banyak orang-orang yang seperti ini. Dan adapun ahlu sunnah mengisbatkan makna secara ijmal dan secara tafsil, baik itu secara global dan maupun secara terperinci, dan mereka tidak tahu ya tafwid di dalam kaifiyah, tidak tahu di dalam kaifiat. Kaifiat memang kita tidak bisa mengetahuinya karena itu adalah hal ghaib ya. Dia di sini jadi ada dua, ada makna, ada kaifiat ya. Makna ini wajib harus kita ketahui karena itu sangat gampang didapati oleh akal ya. Jadi yang tercela adalah orang yang tidak mengetahui makna dan pura-pura tidak mengetahui makna. Itu dia. Itu di dalam makna. Jadi tidak boleh mengatakan tidak tahu di dalam makna. Jadi harus mengetahui karena itu maklumah ya. Adapun dalam kaifiat maka wajib untuk tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena kalau dia berusaha mengetahui maka logikanya akan rusak, atau berusaha mengetahui ilmu goib ya, karena kaifiyah itu adalah ilmu goib ya, deskripsi dari sifat Allah adalah ilmu goib. Kalau kita mencoba atau pura-pura sok-sok mengetahui maka itulah dia yang tercela ya. Jadi i'tiqad Ahlus Sunnah adalah mengetahui di dalam makna dan tidak mengetahui di dalam kaifiat. Adapun ahlu tafwid maka mereka tidak mengetahui di dalam makna dan kaifiat, maka ini tercela ya. Adapun orang yang sok-sok mengetahui makna dan kaifiat ini juga tercela. Itulah dia ahlu sunnah berada di tengah-tengah antara ahlu batil. Paham ya? Kalau tidak paham silahkan diulang-ulang video ini ya. Kemudian kita lanjut karena masih banyak waktunya ya, sampai kita bataskan sampai kaidah rabi'ah saja ya. Dari sini berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Aqal wan Naqal ya, Ad-Dar'u baina ta'arud anil aqal wan naqal, yaitu dia lengkapnya. Adapun tafwid atau mengatakan tidak tahu, faminal ma'lum anna Allah amarana ayatadabbarul Qur'an wa khassasna ala aqlihi wa fahmihi fa kaifa yajuzu ma'a dzalik ayyuradu minna al-i'rad an fahmi wal ma'rifatul aqal ya. Adapun amma tafwid ya, kita tidak mengetahui, maka minal ma'lum bahwasanya Allah mengetahui bahwasanya Allah memerintah kita untuk bertadabbur ya dengan akal dan pemahaman kita. Maka apakah boleh kita pura-pura tidak mengetahui ya dan menentang makna-makna yang bahwasanya itu sangat gampang didapat oleh logika, karena itu makna yang Allah sebutkan di dalam dalil-dalil ya. Nah, itu dia. Maka ini adalah penentangan Syekh Islam Ibnu Taimiyah tentang orang yang mengatakan tafwid ya, tidak tahu di dalam makna. Wahina idzin fayakunu ma wasafallahu bihi nafsahu fil Qur'an aw katsir mimma wasafallahu bihi nafsahu la ya'lamul anbiya ma'nahu bal yaquluna kalaman la yaqiluna ma'nahu. Ya, lihat di sini. Dan adapun sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan sifat-sifat yang tidak Allah sebutkan, yang hanya Allah ketahui, hanya diri Allah yang mengetahuinya, yaitu dari kaifiat sifat ya,
dan sifat-sifat yang tidak disebutkan di dalam dalil, maka kita tidak mengetahuinya. Dan para nabi juga tidak mengetahuinya, bahkan mereka mengatakan bahwasanya itu adalah perkataan afan, ya. Jikalah mereka mengatakan bahwasanya semua dalil-dalil sifat dari As-Sami, Al-Basir mereka tidak tahu maknanya, maka ini melazimkan bahwasanya semua yang Allah sebutkan dari nama dan sifat di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka para nabi juga tidak tahu maknanya. Nah, maka ini melazimkan kebodohan. Mereka mengatakan bahwasanya semua nabi itu bodoh, tidak tahu makna yang Allah sebutkan. Waliyadzubillah, ya. Maka mereka mengatakan bahwasanya itu adalah perkataan yang tidak diketahui maknanya, maka menjadikan kitab Allah itu sia-sia, waliyadzubillah. Maka tidak boleh begitu, ya. Jadi beliau melanjutkan bahwasanya fa ma'lum anna hadzal qada fil Quran wal anbiya. Maka ini adalah pencelaan terhadap Al-Quran dan anbiya, maka kita tidak boleh mencela Al-Quran dan anbiya, dan tidak boleh mengatakan bahwasanya makna itu tidak diketahui. Jelas kita mengetahui bahwasanya As-Sami bermakna sifat As-Sam'u, ya. Al-Basir bermakna sifat Al-Basar. Wajah adalah wajhullah, ya. Kemudian niat, Allah mempunyai tangan, dan seterusnya. Kita harus mengetahui maknanya. Tidak mengatakan tidak mengetahui, yang mana mereka tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Idzkan Allahu anzala. Maka dengan itu mereka mencela Al-Quran dan para nabi, ya. Dan kita telah mengetahui bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran untuk mengabarkan kita dan memberi petunjuk dan memberi hidayah, ya, memberi penjelasan, dan Rasul juga diperintah untuk menyampaikan penjelasan, menyampaikan hadis, ya, untuk menjelaskan kepada manusia agar manusia bertadabbur terhadap Quran dengan akalnya, yaitu mengetahui makna-makna dari sifat, bukan mengetahui kaifiat, ya. Maka ini adalah hal yang sangat penting di dalam Islam, ya. Ketika mereka mencela itu, maka itu dapat mengeluarkan mereka dalam Islam, dapat mengeluarkan mereka dari Islam. La ya'lamu ahadun ma'nahu, ya. Maka mereka mengatakan la ya'lamu ahadun ma'nahu wa la yaqilu wa yatadabbaru wa la yakunu rasulu bayyinan linnas, ya. Sama saja mereka mengatakan, ketika mereka mengatakan bahwasanya sifat-sifat Allah itu mereka tidak tahu, sama saja mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran tidak diketahui maknanya dan Nabi diutus tidak sebagai penjelas, waliyadzubillah, ya. Maka mereka mencela para nabi dan mencela Al-Quran. Maka mereka dari sini menjadi mubtadi, mulhid, ya, orang yang melenceng dan mubtadi, ya, ahlul bid'ah, ya, yang keluar dari hak, ya, yang keluar dari kebenaran, yang mana mereka mengedepankan akal, ya, daripada dalil. Mereka tidak mau mengetahui makna dalil dan hanya berpatokan dengan akal mereka saja, ya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya akal dan nusus itu tidak akan yunakid, tidak akan berbenturan, ya, karena akal yang sehat pasti berjalan lurus dengan dalil yang sahih. Itulah dia yang berada di dalam kitab Syekh Islam Ibnu Taimiyah, antara akal dan nakal. 2 menit lagi. Akal dan nakal, ya. Ya. Baik itu adalah sesuatu yang mutasyabih, yang tidak, ya, jika itu adalah hal mutasyabih, adalah gaib, maka kita cukup mengimaninya, karena akal kita tidak akan mampu untuk mencari tahunya. Adapun itu hal-hal yang maklum, ya, makna bukan kaifiat, maka itu akal dapat menggapainya. La yasadulu bihi fayabqal kalamu saddan lil babil huda wa bayanan min jihatil anbiya wa fathan lil babil man yu'arid, ya. Nah, adapun ada ayat-ayat yang mutasyabih, maka itu jelas ada jalan keluarnya, ya, dan hanya mengetahuinya dengan orang-orang yang banyak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu para ulama mengetahui makna-makna ayat yang mutasyabihat, ya. Adapun kita orang-orang awam, maka hanya wajib mengimaninya saja dan berpegang dengan ayat-ayat yang muhkam.
Ya, dengan begitu orang-orang yang mengedepankan akal sama saja mengatakan bahwasanya petunjuk adalah thariquna, yang menggunakan akal, bukan dengan thariqul anbiya, ya, bukan dengan mengikuti nabi, wal iyazubillah, ya. Karena mereka mengatakan bahwasanya tidak tahu dan hanya mengedepankan akal, maksudnya begini dan begitu, bukan sesuai maknanya, wal iyazubillah. Dan mereka mengatakan bahwasanya para nabi tidak mengetahui makna-maknanya, ya. Dan Al-Quran itu tidak mempunyai makna yang jelas, wal iyadzubillah. Nah, maka jelaslah ini adalah perkataan ahlul tafwid yang sok-sok tidak, yang pura-pura tidak tahu terhadap dalil-dalil Al-Quran, yang mana mereka dilaknat oleh Allah SWT, yang mereka mengaku bahwasanya mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, dan mereka mengaku salaf, dan ini adalah syarul aqwal, ya, seburuk-buruknya pengakuan dan seburuk-buruknya perkataan ahlul bidah dan ilhad. Ahlul bid'ah dan ilhad, orang yang melenceng. Ini adalah perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ya, kalam yang sangat syadid, ya, yang sangat baik terhadap pengguna logika, ya. Ya, ini ada bantahan orang yang menggunakan logika daripada akal dan mengatakan bahwasanya yang disebutkan di dalam Al-Quran makna-makna itu mereka tidak mengetahui, dan mereka tidak mau menetapi sifat-sifat Allah SWT, menetapkan sifat-sifat Allah SWT. Ini adalah bantahan kepada mereka, sama saja mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang tidak mempunyai makna, dan ini adalah pencelaan terhadap Al-Quran, dan mereka mengatakan bahwasanya nabi-nabi tidak tahu maknanya, ya, nabi-nabi bodoh. Mereka mengatakan bahwasanya nabi-nabi juga bodoh, tidak mengetahui maknanya. Dan mereka juga mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad tidak bertugas untuk menjelaskan bayanan linnas, tidak menjelaskan ayat Al-Quran terhadap manusia, wal iyazubillah. Ini sama saja pencelaan terhadap para anbiya, terkhususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal iyazubillah. Ini adalah bantahan terhadap mereka, yang mana bantahan ini dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah membuat mereka berpikir kembali, membuat mulut mereka bungkam tanpa jawaban. Itulah yang dikatakan Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Itulah dia tentang kaidah asal lisah, ya, bahwasanya kita mengetahui dari sisi makna dan tidak mengetahui dari sisi kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu dia kaidah ketiga, kaidah asal lisah, dan pada minggu depan insyaallah kita akan masuk kepada al-qaidah ar-rabi'ah, ya. Adapun minggu depan mungkin ujian tulis dan kisi-kisi, ujian praktek dan kisi-kisi. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.